Jelas Panji bukan Panji petualang ya. Kalau Panji petualang dia menangkap ular. Kalau saya ini menangkap gagasan. Iya. Celoteh maklum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara maklong. Kita kembali lagi di Celoteh Maklong episode 3. Dan siang nih, tengah tak terlalu berdenggang sangat lah ya. Kita sudah bersama dengan abang. Menurut Kay dia adalah abang, partner kerja, dan bisa juga menjadi teman. Ada Bang Panji Wirabumi. Sampai ketemu Kay. Thank you Bang, sudah berkenan diundang di Celoteh Maklong. Kita sapa dulu ya penonton kita. Siapa namanya penontonnya? Saudara Maklong. Saudara Maklong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Senang sekali Panji bisa berada di channel Celoteh Maklong. Celoteh Maklong. Macam mana, sehat Bang? Sehat alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah ya. Walaupun kita berjauhan tapi hati selalu dekat ya Kay. Yoi, betul. Kita percaya, dan nama dari Panji Wirabumi ini mengingatkan saya dengan sebuah radio sebenarnya. Tapi mungkin boleh cerita sedikit Panji Wirabumi ini apa nih maksudnya? Panji. Maknanya nih. Karena nama asli Panji berbeda ya gitu ya kayak mungkin ya. Berbeda. Jadi namanya siapa? Jadi Panji nama aslinya itu ya Miswanto. Miswanto. Nama Jawa juga. Panji nama Jawa juga. Iya betul. Tapi kebetulan saya tidak ada punya darah Jawa. Tidak ya. ada. Mungkin ada filosofi di baliknya kayak. Jadi mungkin orang-orang dekat Panji mungkin udah tahu ya kalau nama Panji itu ada story di belakangnya. Iya. Nah mungkin untuk penonton Celoteh Maklong, ini kita buka aja di sini ya. Boleh buka. Buka nggak buka sebesar apapun boleh, terserah. Jelas Panji bukan Panji petualang ya. Kalau Panji petualang dia menangkap ular. Kalau saya menangkap gagasan. Iya, gitu. Jadi Panji berat ya. Berat. Boleh ya kita ngomong berat ya? Boleh, ya? silakan. Karena kan episode sebelumnya mungkin ceritanya agak ringan ya, mungkin kita kasih tentang filosofi hidup. Boleh. Ya, karena ini faktor usia nih kayak faktor karena usia ya. Kami jaraknya ya lumayan ya. Jangan dibongkar di sini ya, jangan dibongkar di sini usia. Oke, jadi balik lagi ke Panji Wirabumi. Panji itu awalnya nama kan asli Anto, panggilan Anto atau Miswanto. Jadi Panji ini dari kecil kebetulan memang orangnya agak introvert ya. Introvert itu artinya lebih nyaman dengan kesendirian. Bukan berarti kesepian, tapi nyaman dengan kesendirian di zonanya nyamannya sendiri, di tempat-tempat yang mungkin tidak terlalu ramai, juga tempat sepi. Dan kadang-kadang itu di tongkrongan, kadang-kadang itu suka diabaikan oleh teman-teman lain. Misalkan karena pendiam itu kali ya. Pendiam, kemudian lebih suka jadi pendengar. Kemudian kalau ngomong itu suka belepotan gitu kayak dulu awalnya. Dulunya. Jadi kemudian ngelihat orang itu kok suka ngomongnya keren ya, bisa teratur ya, dari A sampai Z itu detailnya bagus gitu. Mulai dari ngomong pendahuluan, isi sampai penutup gitu. Public speakingnya ya. Kita kalau mau ngomong A yang keluar Z gitu. Kalau ngomong jauh. Jadi terchallenge diri sendiri untuk mungkin bisa belajar menata perkataan kita biar bisa dimengerti oleh orang lain. Karena karakter orang kan beda-beda kayak. Mungkin ada orang yang lebih suka berbicara, ada yang lebih suka menulis gagasannya, ada juga orang yang cenderung menyampaikan gagasannya dengan media lain. Contohnya dengan lukisan, contohnya dengan mungkin karya seni yang lainnya, musik, atau mungkin juga film ya. Nah, jadi Panji ini kebetulan waktu dari kecil memang sukanya menulis puisi kayak. Menulis puisi tentang kehidupan. Jadi tema itu tentang kehidupan, tentang semesta lah, tentang Tuhan dan semesta. Jadi hebat sekali waktu SD sering menulis puisi sampai akhirnya guru bahasa Indonesia itu menyuruh Panji menjadi perwakilan SD untuk lomba puisi. Jadi kalau lomba puisi itu pasti Panji yang diutus gitu. Jadi introvert Bang Panji ini bisa diinterpretasikan dari puisi ya Bang ya? Ya, jadi dari kayaknya puisi. Introvert itu sepi di omongan tapi di dalamnya rame. Di pikiran. Gitu. Di pikiran tuh rame. Aduh. Berat ya. Terus? Jadi kemudian Panji di waktu kuliah pengen nih. Dulu kok lihat penyiar radio itu kok bisa ngomongnya enak gitu ya. Iya. Kayaknya sebagai penyiar radio pasti tahu juga ya gimana mereka itu wawasannya luas, kemudian ngomongin apa aja nyambung gitu. Iya. Jadi Panji pengen jadi penyiar radio lah ceritanya, singkat cerita. Jadi
kebetulan ada teman yang punya stasiun radio waktu itu. Jadi Panji kan nanya, bisa nggak Panji untuk kerja di radio itu. Cuman karena Panji belum punya pengalaman, jadi ditolak pertamanya. Awalnya ditolak itu. Tanpa pengalaman tidak bisa kerja di sini di radio ini, hanya untuk orang yang berpengalaman. Jadi akhirnya Panji nego lagi, nego lagi kayak pantang menyerah ya? Ya pantang menyerah. Bisa nggak Panji kerja di radio ini, tapi tanpa digaji nggak apa-apa? Oh gitu. Jadi saking maunya. Jadi deal sama pemilik radio itu kerja tapi tidak digaji. Akhirnya selama 2 tahun Panji tidak digaji di perusahaan radio. 2 tahun 2 tahun. Tapi istilahnya kita tinggal di sana terus. Makan minum terus ngurusin radio lah di sana ya. Bantu-bantu. Terus Panji karena kita ini kan orang Melayu nih Kay. Jadi kadang kalau di radio itu kan harus dituntut punya logat yang kalau radio anak muda kan yang kayak lu gue gitu kan yang harus ngomongnya kental logat-logat anak kekinian. Nah, itu kendalanya kemarin itu di logat Melayu yang susah untuk hilang pertamanya. Jadi akhirnya Panji gabung sama komunitas-komunitas yang anak Jakarta lah gitu ya. Apa tuh Bang? Mahasiswa yang kebetulan dari Jakarta gitu. Jadi ada mereka punya perkumpulan mahasiswa Jakarta gitulah. Pokoknya Panji main ke kosan mereka, Panji ngomong sama mereka, jadi terbiasa dengan bahasa-bahasa mereka. Jadi akhirnya di radio itu kita juga ikut terbiasa dan ngomongnya lancar, enak gitu kan. Nah jadi akhirnya singkat cerita Panji malah mencintai pekerjaan itu yang dulunya ngomong susah, sekarang malah mencintai pekerjaan yang harus ngomong di radio, ya kan? Dan ngomong di radio itu memang tidak gampang. Kita harus belajar, cari wawasan. Panji beli majalah-majalah. Kalau dulu kan belum ada Google gitu ya, belum ada ChatGPT. Ketahuan ya umurnya, ketahuan umurnya dari zaman itu masih zaman. Sebenarnya Maklong tak nak spill, tapi Bang Panji dah mulai mancing nampaknya. Pokoknya penonton celoteh Maklong tahu lah ya. Zaman yang belum ada Google dan belum ada ChatGPT itu tahun berapa ya? Itu 2 tahun sebelum Masehi. Jauh. Kelamaan ya kayak. Jadi singkat cerita sampai akhirnya Panji mengembangkan diri di situ, bisa keluar dari zona nyaman. Nah ini ceritanya kayak. Jadi mentor Panji di situ dulu menyampaikan begitu masuk ke dalam ruangan siaran radio, yang namanya Anto atau Miswanto itu tinggal di luar. Itu disampaikan. Yang ada begitu masuk ke dalam kau berubah jadi Panji. Jadi Anto yang pendiam, Anto yang introvert, Anto yang tidak punya wawasan, yang kalau ngomong itu belepotan. Begitu masuk ke dalam ruangan siaran berganti dengan Panji yang punya wawasan, yang ngomongnya bagus, yang wawasannya luas gitu. Jadi didoktrin seperti itu. Maka lahirlah yang namanya Panji tadi. Makanya kalau teman-teman yang nonton ini ya, teman-teman yang dulu sama-sama siaran ya, selamat siang mungkin tahu. Sampai sekarang masih manggilnya Panji. Itu juga teman-teman MC ya kayak manggil Panji. Jadi begitu dipanggil nama Panji, memang alter ego itu muncul gitu, Panji itu gitu. Jadi yang Miswanto Antonya itu tinggal di bawah panggung gitu. Jadi Panji sih nyaman-nyaman aja dengan dipanggil nama Panji ataupun apapun, karena Shakespeare itu kan bilang what's in the name. Apa arti sebuah nama? Apa arti sebuah nama? Jadi yang penting kita mengembangkan diri. Jadi Panji akhirnya Bang Panji sudah bisa keluar dari zona nyaman dan zona introvert ya. Tapi setelah siaran radio atau membawa acara, butuh waktu charge baterai. Karena baterainya habis, kosong karena dipakai untuk jadi sosok yang Panji tadi. Panji yang ekstrovert itu ya. Yang ekstrovert itu gitu loh, Pak. Jadi ini PR juga mungkin buat teman-teman yang mungkin juga selama ini menganggapnya wah aku introvert, nggak bisa untuk public speaking, aku nggak bisa mengembangkan diri. Itu nonsens, itu hanya ada di pikiran kita kalau kita nggak bisa. Tapi kita tinggal mengembangkan potensi kita yang terpendam dari dalam, kemudian kita bisa mengembangkannya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, setiap orang bisa. Jadi saudara Maklong, memang perjalanan untuk keluar dari zona kesepian dan kesendirian itu, seorang Panji perlu waktu yang cukup panjang. Dan Bang Panji, kita kalau melihat dunia ini, seorang Bang Panji ini bagaimana menjalani kehidupan nih Bang? Ya, sampai di titik ini tentunya setiap orang masing-masing punya ujian dan cobaan sendiri-sendiri ya kayak. Pasti. Panji punya, kayak juga pasti punya. Setiap orang lain yang ya kebetulan di sekitar kita nih banyak nih berseliweran orang-orang. Mereka punya pikiran, gagasan sendiri, punya masalah dan ujian sendiri-sendiri. Terkadang ujian dan cobaan yang mereka hadapi itulah yang menjadi guru bagi mereka untuk bisa lebih baik ke depannya. Nah,
Jadi mungkin pelajaran dari kehidupan itu adalah kita harus bisa mengambil masing-masing pengajaran itu. Ya. Ada orang yang mungkin mengalami ujian atau cobaan tapi dia tidak bisa mengambil pelajaran dari situ. Apa hikmahnya Apa gitu hikmahnya? ya Bang? Oh. Jadi mungkin ada juga kayak gitu ya Bang ya? ya kadang gitu kayak. Jadi mungkin Panji mungkin di tongkrongan sekarang lebih sering jadi tempat curhatnya teman-teman. Oke. Jadi Karena Abang ini pendengar yang baik. Pendengar yang baik. Kan tadi dari awal memang pendengar yang baik. Tapi dulu pendengar yang baik tidak bisa menyampaikan apa yang kita rasakan ke orang. Iya. Kalau sekarang kita jadi sudah mendengarkan aja ya Bang. mendengarkan aja. Kalau sekarang kita mendengarkan dan mungkin kita bisa memberikan advice atau Yes. feedback yang bisa membantu orang tersebut keluar dari zona masalahnya. Nah mungkin menurut Panji kita untuk melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang normal lainnya di luar sana, orang normal ya, bukan kita harus juga bersikap atau membuat seolah-olah kita itu menyatu dengan mereka gitu. Jadi untuk mengerti pribadi mereka, pribadi orang lain, kita harus bisa mempunyai rasa empati. Empati itu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Gitu. Tapi nggak semua orang Bang yang bisa merasakan hal yang sama seperti itu. Dan terkadang kita bisa menyerap emosi orang lain, tapi kemudian kita emosi itu menjadi toksik bagi diri kita gitu. Iya. Jadi kita nggak masuk ke dalam ya Bang ya. Harus belajar rilis lagi kan. Oke. Itu jadi ya itu kayak di agama kita kan Islam, kita juga kan diajarkan untuk mengajarkan menempa diri kita itu untuk berbuat sesuatu yang orang normal lain cenderung mengikuti hawa nafsunya. Contohnya kan kayak kita sepanjang hidup kita dituntut untuk mencari nafkah, mencari uang sebanyak-banyaknya, oke kan? Kemudian ketika di agama kita disuruh untuk bersedekah, berbagi kepada orang lain. Itu artinya kita kan melawan hawa nafsu kita. Melawan hawa nafsu. Kebetulan hari Jumat ya. Hari Jumat. Agak ceramah dikit. Ada khutbahnya sedikit. Tausiah singkat. Oke. Jadi kemudian kita juga kalau malam manusia itu normalnya tidur. Tapi kita dituntut untuk bangun dan tahajud contohnya. Kemudian kita juga sebagai manusia itu harus makan 3 kali sehari. Tapi di bulan Ramadan dan puasa hari-hari sunnah kita dituntut untuk berpuasa. Itu gunanya untuk menempa diri kita untuk tidak berlebih-lebihan dan tidak diatur oleh hawa nafsu kita. Tapi kita yang mengatur hawa nafsu itu. Gitu. Nah, jadi menurut Panji untuk melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, untuk menemukan solusi yang tidak dilihat oleh orang lain, kita cenderung harus membuat diri kita tuh out of the box, keluar dari zona nyaman kita, kemudian melihat sesuatu itu dari perspektif yang berbeda. Baru kita bisa menemukan di mana titik masalahnya itu. Itu aja sih. Bang, tadi kan Abang sudah ini ya, bagaimana Abang cara menjalani hidup. Gak semuanya suka, tapi ada dukanya juga kayak gitu. Pasti. Dan menariknya, Saudara Maklong, Bang Panji ini juga baru mengeluarkan parfum. Oh iya. Jadi parfum tahu dong. Tahu dong. Saya kan udah PO Pak, cuman belum datang juga. Nah jadi pengennya, jadi parfum ini kan ada beberapa tipe nih, ya. Ada kembara raja, apa sih? Dayang Cempaka, Kijang Kencana. Ini yang akan rilis ini outdoor sporty and adventure itu untuk kegiatan di siang hari namanya adalah Gembala Angin. Dan untuk malamnya itu Seloka Bulan. Masya Allah. Jadi ini nih kearifan lokal dari Melayu juga nih Bang. Dan nama-namanya juga ini ya. Unik juga. Dari bahasa kenapa sebanyak-banyak yang mau dibuat, kenapa Abang memilih parfum Bang? Parfum, ya. Nah ini ada story-nya juga nih, Celoteh Maklong. Jadi awalnya ini kan parfum ini sebuah karya seni. Jadi parfum ini selama ini kan kita cuman parfum hanya sekedar parfum, parfum yang untuk kita berpergian pakai aroma ini. Tapi kita belum menggali ada sebuah parfum yang bisa mewakili kearifan lokal Melayu kita di Riau. Ya kan? Jadi mungkin daerah lain kayak di daerah lain mungkin punya parfum khas mereka, kayak di Lombok itu kalau nggak salah saya ada gitu ya. Mungkin kalau penonton tahu, boleh di mention ya di komen nanti. Jadi di Riau ini kita belum punya parfum khasnya Melayu. Nah, jadi dari situ niat Abang ya? Dari situ awalnya. Karena parfum juga sebuah karya seni yang kita tuh meraciknya itu memang butuh ide dan juga
gagasan, sama seperti seorang pelukis menciptakan lukisannya, seorang penyair membuat puisinya, seorang peracik parfum juga menciptakan parfumnya. Nah, tapi selama ini belum ada parfum yang identik dengan sebuah apa ya, legenda sejarah kerajaan Melayu gitu, Jadi Panji karena menyukai sejarah, dari dulu suka sejarah, jadi setiap berpergian ke suatu tempat selalu menyempatkan kalau ada situs-situs yang bangunan sejarah, pasti Panji ke sana. Jadi melalui parfum Melayu Wirabumi namanya. Wirabumi. Dari ini nama, brand besarnya ya? Ya, brand besarnya Wirabumi. Jadi Wirabumi ini mengangkat kearifan lokal. Yang pertama Gaharu series, karena Gaharu ini adalah kearifan lokal kita di Riau. Karena dulunya waktu kerajaan Melayu di masa silam, itu digunakan raja-raja dan ratu-ratunya untuk menyambut tamunya. Dibakar gaharunya. Makanya wanginya keluar gitu kan. Jadi kita sama-sama membangun branding ini. Begitu parfum Wirabumi Gaharu series disemprotkan, kita memejamkan mata, kejayaan masa silam kerajaan Melayu kembali menggema. Jadi langsung terflashback. Nah itu dia, Jadi Wirabumi itu tagline-nya fragrance with history. Karena setiap tetesannya mengandung sejarah, gitulah ceritanya. Setiap tetesan mengandung sejarah. Dan ada kepuasan tersendiri ketika kita bisa menciptakan parfum. Sebenarnya bukan untuk profit oriented awalnya ya. Karena Panji suka memakai sesuatu yang orang lain belum pakai gitu. Jadi kalau kita pakai parfum, abang nih pengennya limited edition limited edition. Jadi kita pakai parfum itu orang lain nggak punya. Jadi kita punya aroma tersendiri gitu. Jadi ternyata menjadi pribadi yang unik dan berbeda itu juga is okay ya Bang ya, nggak ada masalah ya. Dan bahkan kita memang harus unik gitu, karena kita karena kita harus memunculkan masing-masing dari kita ini punya keunikan masing-masing. Yang kayak punya tapi Panji nggak punya, yang Panji punya tapi kayak nggak ada, misalnya gitu. Nah makanya kita itu harus saling berhubungan antara manusia biar bisa mengisi kekurangan itu kan. Untuk menjadi kelebihan bersama. Nah itu dia ya. Jadi ini tentang parfum series Wirabumi. Mudah-mudahan sudah tersedia berapa lama lagi Bang kira-kira? Kita memang sekarang masih pre-order, tapi kemudian ada juga beberapa yang bahan bakunya memang sudah kita ready kan gitu ya. Kita sediakan, tapi ada beberapa yang bahan baku memang harus dipesan dulu. Ini kan kita baru merintis ya. Kita baru merintis. Kemudian kemarin alhamdulillah kita ikut pameran UMKM yang diadakan oleh Universitas Riau juga, NPPMP. Kebetulan Wirabumi Parfum mengisi di sana kemarin dan alhamdulillah juga terpilih sebagai salah satu produk yang inovasi gitu. Keren. Dan Bapak Deputi UMKM kemarin sudah membawa Kembara Raja kita ke Jakarta. Udah dibawa. Itu akan dipromosikan Bang. Mudah-mudahan ya. Bang Panji, terakhir ya. Karena kita udah tak terasa nih ya. Durasi kepada yang jelas. Apa pesan untuk anak-anak muda lah pastinya. Dari orang tua ini ya? Iya, dari orang tua ini yang umurnya tidak boleh di-spill. Untuk menemukan jati diri, atau mungkin mereka masih mencari jati dirinya Bang, dan mungkin dia masih sekadar ikut-ikutan dengan teman-temannya. Mencari jati diri ya? Jati diri. Apa pesan untuk anak-anak? Ya, ini pesan untuk anak muda dan juga untuk kita bersama sih ya. Karena Panji juga sampai hari ini masih terus proses belajar. Karena pastinya kita kalau berhenti belajar kita akan stuck ya. Jadi kita harus proses belajar sampai umur berapapun kita harus belajar. Jadi percaya diri dengan orisinal kita, pertahankan keaslian diri kita dengan apa yang kita punya. Jangan mencoba atau ingin menjadi orang lain gitu. Ingin menjadi sukses dengan orang lain. Kita boleh terinspirasi dengan orang lain, tapi tidak harus menjadi orang itu 100%. Jadi kita harus menggali apa yang otentik dan dari diri kita yang yang bisa kita kembangkan gitu. Pasti diri kita punya sesuatu ya kan Tinggal kita menggali ke dalam kira-kira apa sih yang bisa kita tonjolkan dari diri kita yang bermanfaat untuk orang lain dan kemudian bisa kita kembangkan seluas-luasnya tanpa batas. Nah, jadi jangan pernah menjadi orang lain tapi be yourself dan be confident juga dengan diri kita karena kita pasti bisa. Contohnya ya kita semua Panji atau Kay yang mungkin dari dulunya nggak bercita-cita jadi orang yang berdiri di depan orang rame kemudian jadi public speaker atau apa, pasti nggak pernah seperti itu. Tapi ternyata kita bisa mengembangkan diri dan juga teman-teman yang lain mungkin bisa seperti kita juga. Bahkan lebih lagi dari kita. Bahkan ya, harapannya sih bahkan lebih daripada kita ya. Karena referensi mereka juga masih banyak. Pasti Kay. Panji Wirabumi tadi ada kalimat yang terakhir. Yang mana Kay? Kalimat apa? Tagline ya? Tagline cara orang gila. Cara orang gila ya? Oh iya.
Ini bisa jadi clickbait nanti mungkin Iya, ya. boleh, clickbait boleh, ya. boleh. Panji Wirabumi cara gila untuk jadi sukses ya, atau Oke. untuk maju ke depan. Jadi Oke. itu tadi yang seperti kita sampaikan di awal, Kay. Jadi cara gila ini maksudnya dalam tanda kutip adalah cara yang tidak biasa yang kita tempuh untuk mempercepat akselerasi diri kita untuk lebih maju ke depan. Jadi kalau kita pakai cara normal itu kan pastinya sesuai dengan Iya. fase-fasenya. Betul. Tapi kalau kita bisa pakai cara gila yang bisa kita tempuh, itu bisa jadi shortcut atau akselerasi diri kita lebih pesat lagi ke depannya. Mantap. Itu maksudnya. Bang Panji Wirabumi, thank you. Thank you, Kay. Terima kasih banyak, Bang. Ya, Kay. Sukses ya, Bang ya. Assalamualaikum. Sukses Sama, Kay. dan pastinya kita nantikan episode-episode berikutnya Ya. bersama Celoteh Maklong. Terima kasih. Dan juga jangan lupa ya untuk tuh? nonton Celoteh Maklong di YouTube Celoteh Maklong Celoteh Official. Maklong Official. Ya, jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.